kabarnya nih? Luar biasa. Aduh, masih kurang semangat. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan sudah berpakaian dengan rapi. Yang kedua, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan pulpen. Yang ketiga, adik-adik bisa persiapkan uangnya untuk kita persembahan dan jangan lupa amplopnya. Yang keempat, adik-adik bisa siapkan hati dan pikirannya. Mari kita dalam saat teduh. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul, apa tuh Kak Monik? Ku mendaki ke Bukit Sion. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik, tiba saatnya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat dibangunkan dan dapat beribadah. Tuhan, jika sekarang kami ingin memulai ibadah kami, tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang cinta Tuhan Yesus mengatakan amin. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Masih dong Kak. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Yang lebih semangat ya, kita tanya adik sekali lagi. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Masih dong Kak. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengangkat pujian. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku diberi
kita untuk pisah kelas nih. Tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa siapkan hati dan pikiran serta Alkitab dan alat tulisnya. Oke, sekarang mari kita pisah kelas ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar. Nah, sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Apa tuh judulnya Kak Monik? Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, baik adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Kak Helen mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa, sekarang kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Baik adik-adik, Kak Helen mau nanya nih. Adik-adik di sini semuanya suka cerita bukan? Iya dong, Kak Helen aja suka sama cerita-cerita. Makanya oleh itu adik-adik, Allah meminta orang-orang untuk menulis banyak cerita tentang Dia. Nah, sekarang cerita-cerita tentang Tuhan ditulis di mana adik-adik? Ada yang tahu? Iya, di Alkitab. Benar sekali. Cerita-cerita di dalam Alkitab semuanya adalah benar. Orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang nyata adik-adik. Orang yang sudah mengalami banyak peristiwa. Ada banyak hal-hal yang baik, ada juga hal-hal yang buruk. Jadi adik-adik, minggu ini Kak Helen mau ajak adik-adik buat dengar cerita kita dari awal minggu pertama kita kemarin sampai minggu kemarin. Cerita minggu kemarin ya adik-adik, dari awal cerita kita sampai cerita kita minggu kemarin, cerita terakhir yang disampaikan oleh Kak Inga. Iya. Nah adik-adik, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke dalam cerita. Kitab Kejadian menceritakan tentang apa yang terjadi awalnya. Allah menciptakan semua dunia dan segala sesuatu yang hidup di dalamnya. Bahkan Allah menciptakan manusia adik-adik. Ada yang ingat nggak siapa nama manusianya? Ayo, ada yang ingat nggak? Iya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberikan Allah tempat tinggal yang baik dan tentunya tempat yang indah adik-adik. Bahkan Allah sendiri yang menuntun mereka untuk berjalan-jalan di taman ini. Apa nama tamannya, ada yang ingat? Iya, Taman Eden adik-adik. Tapi pada suatu hari Adam dan Hawa ini tidak taat kepada perintah Allah adik-adik dan mereka merusak dunia Allah yang sempurna. Dengan dosa mereka, itu artinya mereka menunjukkan bahwa hati mereka telah berubah menjadi jahat adik-adik. Jadi mereka tidak dapat mempercayai Allah dengan baik. Dosa mereka mengubah dunia adik-adik dan karena itu
Setiap seseorang yang lahir pasti akan berdosa, adik-adik. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa, tapi dia harus tetap menghukum mereka karena dosa mereka, adik-adik. Walaupun begitu, Tuhan tetap menjanjikan hal yang luar biasa kepada mereka. Ada yang tahu nggak apa janji Allah? Ya, Allah berjanji pada suatu hari Ia akan mengirimkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga mereka dapat bersama-sama dengan Allah di surga dengan bahagia. Hingga beberapa waktu kemudian dunia ini diisi dengan banyak sekali orang, adik-adik. Tapi orang-orang yang mengisi dunia adalah orang-orang yang berdosa, adik-adik, sangat berdosa dan tidak mau menaati Allah. Hanya ada satu laki-laki dan keluarganya yang menaati Allah, adik-adik, waktu itu. Jadi akhirnya Allah pun memutuskan untuk memusnahkan dunia ini, adik-adik. Tapi dia tetap akan menolong satu laki-laki dan keluarganya, adik-adik. Kira-kira siapa ya satu laki-laki ini? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Iya, adik-adik, Nuh. Hanya Nuh dan keluarganya yang percaya kepada Allah, adik-adik. Jadi Allah menggunakan air bah untuk menghancurkan orang-orang yang jahat ini, adik-adik. Dan untuk melindungi Nuh dan keluarganya dan beberapa hewan-hewan yang sudah Allah pilih, Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Setelah air bah kering, Allah berjanji tidak akan menggunakan air bah lagi untuk menghukum orang-orang yang jahat dan berdosa, adik-adik. Dan Allah memberikan pelangi sebagai tanda janji pengingat dari Allah. Beberapa tahun kemudian Allah memilih satu dari keturunan Nuh untuk mempunyai hubungan khusus dengannya. Keluarga orang itu akan menjadi keluarga Allah. Dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, akan muncul dari keluarga itu. Dan laki-laki yang dipilih oleh Allah itu adalah Abraham, adik-adik. Perintah pertama yang Allah berikan kepada Abraham ialah meninggalkan rumahnya dan mengikuti dia ke negeri yang baru. Dan Abraham menuruti Allah, adik-adik. Bahkan Allah memberikan Abraham dan Sarah, istrinya, seorang anak laki-laki pada usia yang sangat tua, adik-adik. Anak laki-laki mereka bernama siapa? Ada yang tahu? Iya, Ishak, adik-adik. Hingga suatu ketika Allah ingin menguji kepercayaan Abraham ini kepadanya, adik-adik. Yaitu dengan apa? Dengan mengorbankan anaknya yang sangat dikasihinya, Ishak. Dan Abraham pun taat kepada Allah, adik-adik. Tetapi saat ia ingin mengorbankan anaknya Ishak, Allah langsung menghentikan dia, adik-adik. Dan Allah menyiapkan seekor domba. Apa yang dapat kita pelajari dari ceritanya Abraham yang kita dengar dari minggu-minggu sebelumnya? Ada yang tahu? Yang bisa kita pelajari adalah Allah menyiapkan juru selamat untuk menembus segala dosa manusia, yaitu Yesus. Ishak pun bertumbuh dewasa dan ia menikahi Ribka. Lalu mereka berdua mempunyai 2 orang anak laki-laki, adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa nama 2 anak laki-laki Ribka dan Ishak ini? Ayo, siapa yang perhatiin cerita kakak-kakaknya minggu-minggu lalu? Ada yang tahu? Siapa? Iya, Esau dan Yakub, adik-adik. Tetapi adik-adik, rumah Ishak ini bukanlah rumah yang saling menyayangi satu sama lain, adik-adik. Tetapi orang-orang di dalam rumahnya Ishak ini adalah orang-orang yang egois, adik-adik. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Dan mereka hanya hidup dengan apa yang mereka ingini, bukan apa yang Tuhan ingini. Allah memilih Yakub menjadi keluarganya, adik-adik. Tetapi Yakub merencanakan kejahatan dan berbohong untuk apa yang dia inginkan. Tapi walaupun begitu, adik-adik, Allah tetap mengampuni Yakub atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, dan Allah mengajarkan Yakub untuk menjadi taat kepadanya. Allah juga bekerja melalui Yakub, adik-adik, untuk menempati janjinya kepada Abraham, yaitu dengan memiliki banyak keturunan. Keturunan Yakub sangatlah banyak, adik-adik. Ayo, siapa yang ingat masih ada berapa anak Yakub?
Iya, 12. Benar sekali. Dan siapa yang paling disayangi oleh Yakub adik-adik? Ada yang tahu? Iya, Yusuf. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf yang lain? Iya, mereka menjual Yusuf adik-adik. Yusuf ini dijual kepada Potifar. Dan ia pun mengalami masalah di tempat Potifar adik-adik. Tetapi adik-adik, karena Yusuf ini adalah pekerja yang baik, ia pun dipercaya sebagai penanggung jawab di penjara juga adik-adik. Banyak hal yang terjadi kepada Yusuf adik-adik setelah saudara-saudaranya ini menjual dia. Tapi bukannya marah, Yusuf ini malah makin taat kepada Allah adik-adik, dan dia percaya kepada Allah. Bahkan Allah memberikan Yusuf ini kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu dapat mengartikan mimpi adik-adik. Allah memberikan 7 tahun dengan hasil panen yang melimpah, dan 7 tahun lagi dengan bencana kelaparan kepada Mesir adik-adik. Dan Firaun membutuhkan orang yang bijaksana untuk membantu mereka melewati bencana kelaparan di Mesir adik-adik. Lalu Yusuf ini akhirnya pun diangkat oleh Firaun untuk menjadi penguasa seluruh Mesir, karena Firaun melihat Yusuf ini diberikan hikmat dari Allah adik-adik. Hingga pada suatu ketika adik-adik, waktu saudara-saudaranya Yusuf tadi yang menjual Yusuf ke Mesir untuk membeli gandum, dan Yusuf menceritakan tentang dirinya, mereka sangat ketakutan adik-adik. Karena apa? Karena mereka takut Yusuf akan menghukum mereka dan balas dendam kepada mereka. Tapi adik-adik, bukannya ingin membalas dendam, malah Yusuf ini memaafkan mereka adik-adik. Setelah Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, akhirnya pun Yusuf membawa keluarganya untuk tinggal di Mesir bersama dia adik-adik. Dan Allah tetap berjanji kepada Yakub bahwa suatu hari dia akan membawa keluarganya untuk balik lagi ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, orang-orang dari perjanjian lama ini termasuk dalam keluarga Allah. Tapi sekarang siapa sih keluarga Allah? Ada yang tahu? Iya adik-adik, itu kita, umat-umat Kristen. Jika kamu percaya kepada Yesus dan kamu percaya bahwa suatu hari dosa-dosamu akan diampuni, maka kamu termasuk bagian dari keluarga Allah adik-adik. Cara kita untuk memperlihatkan bagaimana kita mengasihi Allah, yaitu dengan taat kepadanya adik-adik. Begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang dari perjanjian lama tadi, yaitu mereka tetap taat kepada perintahnya dan percaya kepada Dia. Keluarga Allah termasuk semua orang Kristen yang tinggal di bumi dan orang-orang yang telah pergi untuk tinggal bersamanya di surga. Itu berarti kita yang ada di sini yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anggota keluarga Allah adik-adik. Baik adik-adik, itu dia cerita Kak Helen minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk terus rajin-rajin ibadah ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Wah, adik-adik, gimana nih cerita dari kakak-kakak sekolah minggunya? Seru kan? Seru dong, Kak. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa lihat kakak-kakaknya yang di depan, berdiri yang tegak. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik,
sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Nah, seperti biasa, adik-adik jangan lupa taruh uang persembahannya di dalam sebuah amplop ya. Nanti tunggu kakak-kakaknya mengambil uang persembahannya ke rumah adik-adik sekalian. Oke, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan sedikit persembahan dari kami. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa tuh Kak Monik? Ku beri persembahan. Wah, adik-adik, tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita. Tetapi adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Betapa Hebat. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Haleluya! Mari kita memuji Tuhan kita, Raja segala raja, amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Raja segala raja, Kaulah Allah yang begitu hebat Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati kami ya Tuhan, dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, itu tadi ibadah kita untuk minggu ini ya. Sekarang mari kita menyaksikan berita Glow Kids terkait kegiatan Paskah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.